Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kajian kita kali ini masih tentang berlanjut tentang kajian tentang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa Rasulullah itu dipuji oleh Allah karena akhlaknya yang agung. Di dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya pada dirimu Muhammad itu ada akhlak yang agung, akhlak yang bagus. Nah, itulah kemudian di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 juga yang kita sama-sama sering dengar, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi orang yang berharap nanti dapat rahmat Allah itu dan akhiratnya bagus, maka dia tentu akan menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai teladan. Karena Rasulullah bisa ditiru, walaupun kita mungkin tidak sempurna meniru secara kemanusiaan sehebat Rasulullah itu, tetapi sudah disebutkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi Nabi kita ini adalah dari jenis manusia, bukan malaikat, bukan jin. Maka kaitannya dengan ketakwaan juga kita disuruh ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kita disuruh bergaul dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik gitu. Kita juga tahu kenapa akhlak itu menjadi penting. Pertama, karena dalam satu riwayat disebutkan bahwa ada orang yang ibadahnya biasa saja, tapi akhlaknya itu bagus sekali, akhlaknya bagus sekali. Maka orang seperti ini nanti bisa kedudukannya seperti ahli sholat dan ahli puasa. Yang kedua, karena dengan akhlak yang mulia itu nanti mizan itu, timbangan amal itu akan memperberat. Jadi yang diantara yang bisa memperberat mizan itu, jadi Nabi ketika mau tidur itu salah satu doanya adalah berharap nanti mizan itu, timbangan kebaikan itu begitu berat. Dan salah satu yang bisa kemudian membuat timbangan itu berat adalah akhlak yang bagus. Dan yang ketiga, Nabi kita Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa orang yang paling dekat kedudukannya denganku, kata Nabi, nanti di hari kiamat adalah orang yang akhlaknya bagus. Nah, tentu Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah sama-sama memahami bahwa tanda sahihnya ibadah seseorang adalah ditandai dengan sahihnya akhlaknya. Jadi kalau ibadah kita bagus, maka akan berwujud akhlak yang bagus. Nah, itulah kenapa kemudian sekali lagi bahwa Nabi kita Nabi Muhammad SAW sudah memberikan contoh. Salah satu di antaranya yang luar biasa adalah bagaimana indahnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam berinteraksi dengan segala lapisan masyarakat. Nanti berlanjut kita akan kaji kitab Kaifa Amaluhum ini tentang bagaimana interaksi Rasulullah dengan macam-macam orang. Jadi nanti dimulai dari kajian tentang bagaimana Nabi berinteraksi dengan para istrinya, bagaimana Nabi berinteraksi dengan anak-anaknya, bagaimana Nabi berinteraksi dengan cucu-cucunya, bagaimana Nabi kita Nabi Muhammad berinteraksi
dengan kerabat-kerabatnya, dengan saudara-saudaranya. Bagaimana Rasulullah SAW berinteraksi dengan para pelayannya, kemudian berinteraksi dengan tetangganya, bagaimana menghadapi tamu, bagaimana Rasulullah SAW menghadapi orang yang lebih tua, bagaimana Rasulullah SAW menyayangi orang yang lebih muda, bagaimana baginda Nabi juga berhadapan dengan orang-orang yang punya potensi nifaq, munafik. Bahkan kemudian bagaimana Nabi kemudian berinteraksi dengan orang-orang kaya, dengan orang-orang miskin, dengan orang yang berkebutuhan khusus, bahkan bagaimana Nabi juga berinteraksi dengan lingkungan termasuk binatang dan tumbuh-tumbuhan itu. Itu penting untuk dipelajari supaya kemudian kita juga setidaknya bagian dari kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, di samping kita banyak bersalawat kepada Nabi, adalah ittiba, mengikuti bagaimana baginda Nabi SAW berinteraksi dengan orang-orang itu. Nah tentu ini kalau tiap kajian, tiap pekan terus berlanjut akan banyak kajian tentang itu. Nah kesempatan kali ini saya memulai dari yang agak dalam tapi luar, yaitu interaksi dengan tetangga. Ini adalah hal yang biasa, sederhana, sering disampaikan, tapi kadang-kadang kita melupakan itu. Karena kita menganggap bahwa biarkanlah tetangga itu urusan dia sendiri. Yang penting sekarang saya ke masjid, saya sholat, saya ibadahnya bagus. Urusan apapun dengan tetangga tidak ada urusan. Nah ini mungkin sebuah kesalahan besar ya. Padahal di dalam salah satu hadis disebutkan gambarannya bahwa salah satu tanda kebahagiaan seseorang itu adalah memiliki tetangga yang baik. Nabi SAW bersabda, min sa'adatil mar'i al-maskanul wasi' wal jarus salim wal markabul hani. Di antara kebahagiaan seorang muslim itu adalah memiliki rumah yang luas, tetangga yang baik, dan kendaraan yang nyaman. Jadi kalau dalam hadis ini tekstual, orang bahagia itu punya tanda-tanda dunianya, yaitu dia punya rumah yang luas, ya, walaupun tidak luas tapi welcome bahasanya. Dari rumah itu silakan ayo. Jadi kalau ada orang datang, ada untuk diadakan apa, ayo silakan di sini. Jadi welcome. Kemudian yang kedua, punya tetangga yang baik. Karena kadang-kadang juga ada orang tidak bahagia itu karena urusan punya tetangga yang jahat atau tidak baik. Kok tak nyedepe ada sol, tatang kadang kok resek, itu tidak bahagia. Jadi ciri orang punya kebahagiaan itu punya tetangga yang baik, dan yang ketiga kendaraan yang nyaman. Di dalam riwayat yang lain juga disebutkan bahwa Nabi SAW itu bersabda bahwa tanda kebahagiaan seorang itu punya pasangan yang soleh, solehah, punya anak-anak keturunan yang soleh, solehah, lalu kemudian punya rezeki dari negerinya sendiri cukup dan halal. Jadi kalau digabung tanda-tanda kebahagiaan secara umum, orang itu punya 6 tanda kebahagiaan. Pasangannya soleh, solehah, anak-anaknya soleh, solehah, punya rezeki yang cukup dari negerinya sendiri, halal, punya rumah yang luas, kemudian punya tetangga yang baik, dan punya kendaraan atau alat transportasi yang nyaman buat dia dalam melakukan kegiatan. Nah ini adalah tanda-tanda kebahagiaan. Bagian dari itu adalah memiliki tetangga yang baik. Maka saya selalu menyampaikan di acara-acara halal bihalal itu, saya bilang RT itu yang mengundang saya di beberapa tempat itu, saya bilang kalau bisa ada perlombaan tetangga terbaik. Jadi tiap tahun itu ada perlombaan tetangga terbaik. Tapi tidak usah dicari tetangga yang terburuk, nggak enak itu ya. Nanti jadi tidak enak. Nah tetangga yang baik itu semuanya kan akan berlomba untuk jadi orang baik. Artinya sebenarnya diingatkan bahwa betapa luar biasanya ajaran agama kita, dalil-dalil dari Quran maupun hadis itu semuanya menyeru untuk menjadikan
diri kita ini menjadi bagian dari tetangga yang baik kepada tetangga yang lain. Mari kita perhatikan misalnya di dalam Quran surat An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junubi was sahibi bil janbi wa bis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur." Jadi di dalam Quran surat An-Nisa ayat 36 ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berbuat baik kepada siapa? Orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh. Ini di dalam Quran sudah disebutkan. Jadi berbuat baik itu di samping tadi orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh, teman-teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya. Jadi jelas di dalam Quran disebutkan berbuat baik itu termasuk diantaranya kepada tetangga, baik itu tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jari." Siapa yang kemudian beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Ada lagi hadis yang agak keras ini. Rasulullah SAW pernah suatu saat menyatakan, "Wallahi la yu'min, wallah la yu'min, wallah la yu'min." 3 kali Rasulullah menyatakan, demi Allah tidak beriman. Qila wa may ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah yang kau sebut tidak beriman itu? Sampai kemudian 3 kali Rasulullah menyebut itu. Maka Nabi kemudian menyatakan, qala alladzi la ya'manu jaran bawa'iqahu. Orang yang kemudian tidak beriman, demi Allah tidak beriman, dia adalah orang yang kemudian merasa tidak nyaman dengan perilaku tetangganya. Menjadi tetangga tidak nyaman buat tetangga yang lain, maka dia itu tidak beriman. Demi Allah, orang yang kemudian melakukan perbuatan yang perbuatannya itu membuat tidak nyaman tetangganya, maka itu adalah orang yang tidak beriman. Atau dalam riwayat lain disebutkan, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak akan masuk surga orang yang kemudian merasa kemudian tidak nyaman terhadap perilaku tetangganya. Jadi ini tidak sederhana, tidak sederhana. Tampaknya kan urusan tetangga itu kan urusan lain-lain, urusan orang, ya kan? Kita ke masjid, kita sholat dan sebagainya. Padahal kita paling tidak kita punya interaksi dengan tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Yang di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36 sudah disebut bahwa ada sebutan tetangga yang dekat, ada tetangga yang jauh. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, "Idza tabaqta marqan fa'aksir ma'a summandur ahla baitin min jiranika fa'asibhum minha bima'rufin." Jadi kalau kita masak, ya, masak sayur, masak makanan itu banyakin airnya, kemudian kasih tetangganya, beri mereka dengan baik. Tetapi bukan cuma airnya yang dikasih, ya, asna cukuana berak. Jadi hadis ini kan menunjukkan bahwa ya harus dikasih, dirasain juga, gitu. Sampai kemudian Nabi SAW menyatakan, mazala yusini Jibril bil jari hatta dhanantu annahu saywarisuhu. Rawahu Bukhari Muslim. Jadi kata Nabi, Jibril itu selalu datang kepadaku, sering datang kepadaku, menyuruh untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai aku menyangka, kata Rasulullah, nanti akan ada ayat yang memberikan wasiat atau nilai warisan bahwa tetangga itu juga akan dapat waris dari harta kita. Karena seringnya malaikat Jibril menyuruh untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai aku menyangka, kata Nabi, nanti akan ada ayat yang menunjukkan bahwa tetangga juga dapat
harta waris. Bapak dan Ibu sudah bisa merasakan ini, bagaimana ayat-ayat Al-Quran maupun hadis. Selama ini kan kita anggap angin lalu saja, itu urusan orang itu. Menurut Imam Al-Qurtubi bahwa ayat tadi itu, ayat 36 surat An-Nisa itu adalah ayat muhkam, jelas, ya, jelas maknanya, jelas hukumnya, yang berisi untuk kita berbuat baik kepada tetangga. Dan riwayat-riwayat tadi menunjukkan hukum wajib, bukan cuma sunnah, berbuat baik kepada tetangga. Sehingga Nabi pun menyatakan ketika diadukan seseorang tentang orang yang menyakiti tetangganya itu luar biasa Nabi. Jadi ada orang yang ngadu kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, inna fulana taqumul laila wa tasumun nahar wa taf'alu wa tasud wa tu'di jiran bilisaniha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la khaira fiha. Jadi ada orang mengadu pada Nabi, ya Rasulullah, ada seorang perempuan salatnya bagus, bahkan salat malam, siang puasa, suka bersedekah, tapi dia suka nyakitin tetangganya dengan lisannya. Apa komentar Rasulullah? La khaira fiha. Enggak ada kebaikan. Enggak ada kebaikan dari orang itu. Hiya min ahlin nar. Orang itu di neraka. Jadi tidak sederhana. Jadi digambarkan wanita itu adalah dia rajin salat malam, ya apalagi salat wajib ya. Dia salat malam sudah rajin, dia suka berpuasa, dia bersedekah, tapi suka nyakitin tetangganya. Maka kata Nabi, tidak ada kebaikan apapun dari dirinya. Dia itu di neraka. Lalu kemudian disampaikan, wa fulana tusallil maktubah wa tasaddaqa bis-sawar wa la tu'ti ahadan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia min ahli jannah. Lalu kemudian digambarkan ada seorang yang salatnya biasa saja, yang wajib saja. Dia bersedekah dengan apa yang dia punya saja. Tetapi dia tidak pernah menyakiti satu orang pun, apalagi tetangganya. Maka Rasulullah berkomentar, orang ini di surga. Jadi betapa pentingnya persoalan menjadi orang yang baik kepada tetangga itu, karena orang ibadahnya bagus tapi kok suka bermusuhan, suka menyakiti tetangganya, maka dia tidak ada kebaikan pada dirinya dan dia masuk neraka. Di riwayat yang lain juga disebutkan, la ayyazni ar-rajulu bi asrati niswatin aisaru alaihi min ayyazni bil mar'ah jari wa la ayyasika ar-rajulu min asrati abiyat aisaru alaihi min ayyasika min jari. Jadi kalau ada orang berzina dan itu berzina dengan tetangganya, itu 10 kali lipat jeleknya daripada berzina dengan orang yang biasa, orang di luar bukan tetangganya. Ini hadis bukan berarti menyuruh untuk berzina, bukan. Tapi komparasinya, kalau berzina dengan tetangganya itu jauh lebih buruk, lebih jahat. Ya, karena sama ini dosa besar. Kalau berzina dengan tetangganya itu 10 kali lipat. Mencuri juga begitu, mencuri itu dosa. Ya. Dan kalau yang dicuri itu milik tetangganya, maka 10 kali lipat dari itu. Nah, faktanya ada tetangga yang tidak baik, ada tetangga yang buruk, sehingga Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika min jaris su' fi daril maqami fa inna jarad dunya yatahawwal. Jadi Rasulullah mengajarkan doa agar terhindar dari tetangga yang jelek atau tetangga yang tidak baik itu. Karena pasti nyakitin. Punya tetangga yang jahat, buruk, itu tidak enak, akan mengganggu kebahagiaan. Dan itu di zaman Rasulullah sudah ada begitu itu. Sehingga kemudian diingatkan pada kita bahwa menyakiti tetangga itu bisa menjadi sebab
dilaknat oleh Allah, lalu kemudian menjadi turunnya kehinaan atau azab dari Allah, karena kita tidak bagus hubungannya dengan tetangga itu. Bahkan ada riwayat yang menyatakan bahwa waktu Nabi SAW ditanya tentang baik buruknya seseorang, suruh dengar pendapatnya, bagaimana tetangganya berkomentar tentang dia. Jadi kalau ingin menilai seseorang, salah satunya adalah tanya ke tetangganya. Oh, kasar orangnya bagus, baik, itu baik. Tapi kalau kasar orangnya kasar, jadi kalau mau lihat seseorang itu sebenarnya kata Nabi, salah satunya dengar pendapat tetangganya tentang dia. Nah, bagaimana menghadapi tetangga yang buruk? Ada 3 cara yang kemudian Rasulullah SAW berikan jalan keluar buat ketika kita berada dalam posisi misalnya punya tetangga yang tidak baik. Yang pertama adalah bersabar ya, dengan setiap apa yang dilakukan tetangganya. Sampai di mana kesabarannya? Biasanya kan orang-orang tidak sabar gitu Pak, tidak sabar langsung macam-macam ya, itu sudah langsung. Jadi tetangga itu sudah belum sudah di garis musuh gitu kalau macam-macam. Jadi cara pertama bersabar. Sampai di mana batas kesabaran kita dengan perilaku tetangga? Sabarin terus. Bisa jadi dengan kesabaran kita itu lalu kemudian mengubah perilaku dari tetangga kita. Kita sudah banyak mendengar cerita-cerita para ulama itu menghadapi tetangga yang seperti ini, karena betul-betul menjalani apa yang menjadi perintah dari Nabi Muhammad dan bagaimana Nabi Muhammad SAW berinteraksi dengan para tetangganya ini. Karena Nabi Muhammad SAW juga pernah punya tetangga yang baik pada waktu di Madinah itu. Tetangganya baik-baik semuanya, sampai istri-istri beliau bercerita, enak tetangganya di sini, semuanya baik, suka ngasih hadiah. Kalau mereka yang kemudian miara hewan, selalu dibagi susunya gitu kan, itu luar biasa, itu senang Nabi. Para istri Nabi menyatakan itu, bertetangga dengan orang-orang di Madinah. Tapi waktu di Makkah itu, yang Rasulullah itu punya tetangga-tetangga seperti Abu Lahab itu luar biasa jelek jahatnya. Jadi pernah ketika Rasulullah SAW pun dilempari tai onta sampai kemudian Rasulullah selesai salat, hai Bani Abdul Manaf, ini model pertetanggaan gimana ya? Jadi Rasulullah merasakan itu. Jadi pernah punya tetangga di waktu di Mekah itu ya, tidak nyaman lah. Tapi ketika di Madinah itu nyaman tetangganya, dari kaum Ansar maupun kaum Muhajirin gitu. Nah, jadi bersabar itu salah satu caranya. Bisa jadi mungkin berubah. Bisa jadi berubah. Saya kasih contoh saja ceritanya Imam Hanafi itu. Tapi itu susah untuk ditiru ya. Saya pernah kemarin menyampaikan, jadi ketika rumah susun itu, kebetulan yang di atasnya Imam Hanafi itu adalah orang non-muslim ya. Tapi baik hubungannya. Nah, suatu saat ketika Imam Hanafi sakit, rupa-rupanya orang non-muslim ini juga baik, terus namun bingung waktu Imam Hanafi sakit. Ketika duduk di situ, oh Tuhan sakit, katanya iya. Terus dia melihat di rumahnya Imam Hanafi itu ada menetes gitu, ada tetesan air dari kamar mandi. Dan setelah dicek, ini kan kamar mandiku katanya. Katanya orang non-muslim itu kan kamar mandiku nih, netes. Tapi ditaruh ember di situ oleh Imam Hanafi, artinya ketika sudah full dibuang. Allah, ini luar biasa. Sampai kemudian ditanya, Tuhan, ini dari kamar mandiku, sudah berapa lama ini? Kok tidak pernah bilang katanya? Enggak, kira-kira ya sejak kamu di sini lah gitu, 10 tahun yang lalu.
Insya Allah, saya nggak bisa bayangkan cerita itu hebatnya. Gara-gara itu, tetangganya yang di atas itu kemudian masuk Islam gara-gara itu. Bersyahadat, aku mau masuk Islam. Karena Imam Hanafi itu, jadi kalau dicontohkan oleh mulai dari Nabi Muhammad sampai orang-orang, itu begitu. Bersabar sampai di mana batas kesabaran. Saya tidak bisa bayangkan kalau itu terjadi pada kita. Pas akhirnya laju netes gitu, minta lapor ke polisi aja. Oh tahu, minta setia baware, pedang maksud kok ya. Saya juga cerita itu, Masya Allah. Lalu bagaimana kemudian mau masuk Islam gitu kan? Tertarik dengan akhlak orang Islam itu. Oh kita sudah menggarisnya, pokoknya dia jadi ngaji benar. Sudah itu. Saya juga susah. Sehebat itu. Karena ketika Rasulullah SAW bersabda seperti tadi misalnya, Wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman orang yang seperti ini, yang selalu membuat sesuatu tidak nyaman pada tetangganya. Dan orang yang berharap nanti bisa dapat kebaikan di akhirat itu adalah berbuat baik kepada tetangganya. Tidak gampang itu. Tapi orang-orang saleh itu menerapkan itu dengan baik. Kalau kita mungkin kayaknya membedakan. Saya penting kok sholat sejamaah, urusan tetangga lain, macam-macam wah itu sudah ada itu, tidak ada ikatan iman itu tidak ada. Kemudian yang kedua, Rasulullah menyatakan pakai minta pertolongan yang berkuasa. Jadi kita minta mediasi. Jadi supaya tidak ada konflik. Mungkin kalau dalam bahasa kita itu ada RT, ada RW, atau orang yang berpengaruh. Udah nekat udah masalah sama tetangga. Oh ya gini-gini aja. Itu kita minta bantuan supaya hubungan kita baik sesama tetangga. Itu ada yang menengahi orang yang berkuasa. Ketua RT-nya kan kalau kita misalnya, atau ketua RW atau kepala desa kalau. Jadi untuk memperbaiki hubungan kalau dimungkinkan tidak enak antara tetangga itu. Dan yang ketiga adalah hijrah, pindah. Jadi kalau sudah tidak kuat, tempeng tak sabar, tak nyaman atau karena tetangga, mediasi mare ngalah gitu kan, ngalah bisa. Ngalah bukan berarti kalah, tapi demi kemudian kita tidak termasuk golongan yang disumpahi oleh Rasulullah yang tidak sempurna imannya atau tidak beriman manakala kita kemudian bermusuhan dengan tetangga. Hijrah saja, jual rumahnya, pindah ke tempat yang kira-kira lebih nyaman dan enak. Tidak usah takut, buru lah, dijual lah bengkona, takut lah. Tapi bisikan setan, ini buat buru, takut, tina terus sakit. Sudah, mana ayat-ayat Quran dan hadis itu tidak ada sudah nilainya itu. Orang namanya Nabi Muhammad SAW begitu. Nah, terus gimana? Saya bilang tidak sederhana itu. Kalau kemudian betul-betul mencintai Nabi, salah satunya adalah ittiba kepada apa yang diajarkan Nabi itu. Ternyata begitu. Bagaimana kan ada kontradiktif ketika kemudian kita sering misalnya hadir dalam sebuah acara yang membuat kita ingat kepada Nabi, tapi setelah selesai itu ataukah masuk tetangga, kan susah juga itu. Nah terus hasilnya apa gitu kan? Hasilnya apa? Nah kemudian ada pertanyaannya, siapa tetangga itu? Jadi orang yang rumahnya dekat dengan kita itu disebut dalam Al-Quran tadi adalah al-jari bil qurba wal jari junub. Jadi ada tetangga dekat, ada tetangga jauh. Istilah dekat dan jauh itu ulama berbeda pendapat. Pertama, didasarkan pada jarak rumah. Jadi didasarkan pada riwayat ketika ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inni li jariyan fa ila ayyihima uhdiya. Qala ila aqrabihima minka baban. Rawahu Bukhari. Ini didasarkan pada jarak. Jadi tetangga dekat dan jauh itu bisa didasarkan pada jarak tempat rumahnya.
Karena ada dalil yang menyatakan ketika ada orang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya punya 2 tetangga. Mana yang aku beri hadiah ini?" Karena hadiahnya itu cukup 1 gitu. Lalu Rasulullah menyebutkan, pilih yang lebih dekat pintu rumahnya kepada pintu rumahmu. Nah, jadi beberapa ulama tafsir itu menyebutkan, jadi jarak tetangga dekat dan jauh itu didasarkan pada jarak. Nah, berapa jaraknya? Menurut Al-Auza'i itu 40 rumah. Sama ketika Hasan Al-Basri juga ditanya tentang tetangga, beliau menjawab, arba'ina daran amamahu wa arba'ina khalfahu wa arba'ina ayyaminihi wa arba'ina ayyasari. Jadi itu sekampung gitu. Jadi 40 rumah depan, kanan 40, kiri 40, 40 belakang. Jadi itu 160 kakak kalau kita hitung sekarang. Sak kampung itu tetanggamu. Nah, yang dekat itu yang paling dekat dengan rumahmu aja. Yang jauh ya pokoknya itu sudah. Itu katanya Hasan Al-Basri. Jadi ketika ditanya tentang masalah tetangga itu didasarkan pada jaraknya. Yang kedua, ada juga yang didasarkan pada kedekatan kekeluargaan atau nasab. Jadi tetangga dekat adalah tetangga yang kemudian memang ada hubungan famili. Tetangga yang jauh tidak ada hubungan famili. Tapi ada juga yang ketiga didasarkan pada agama. Bahwa tetangga yang dekat itu adalah semua muslim. Satu kampung itu adalah tetangga dekat. Sedangkan tetangga jauh adalah non-muslim, Yahudi atau Nasrani. Nah, itu ada didasarkan pada jarak, ada yang didasarkan pada kekerabatan, ada yang didasarkan pada agama. Dan kalau kemudian kita pilah dari 3 macam itu, maka kita mengenal konteks tetangga itu ada yang punya 3 hak, ada yang 2 hak, ada yang 1 hak. Siapa yang punya 3 hak itu adalah tetangga yang merupakan kerabat kita, dia adalah muslim, dia famili kita, dan dia adalah tetangga kita. Dia punya 3 hak. Hak sebagai tetangga, hak sebagai famili, dan hak sebagai muslim. Siapa yang punya 2 hak itu adalah tetangga muslim, tapi bukan famili kita. Maka dia punya hak tetangga dan hak sebagai seorang muslim. Jadi hak sebagai seorang muslim itu sebagaimana yang kita tahu, hakul muslim alal muslim sittun. Jadi ada 6 macam hak antara satu muslim dengan lainnya. Jika dia salam, jika dia mengundang, datangi undangannya, dia minta nasihat, nasihati. Jika dia bersin, maka kemudian doakan dia kalau dia mengucapkan hamdalah. Dia sakit, jenguk. Kalau dia mati, antar jenazahnya. Itu hak sesama muslim. Dan 1 hak itu adalah tetangga non-muslim. Jadi dia punya hak tetangga. Jadi kita harus baik kepada tetangga dan muslim, itu harus baik. Tapi cuma punya 1 hak sebagai hak tetangga. Nah, bagaimana memuliakan tetangga itu? Ada banyak cara yang kemudian disampaikan oleh baginda Nabi. Di antaranya adalah gemar memberi, ikut merasakan apa yang kita nikmati. Jadi jangan pelit kepada tetangga, tidak melarang tetangga hendak menancapkan kayu di temboknya. Jadi la yamna jarun jarahu ayyazira asabu fi jidari. Tapi ini susah gitu kan. Demi kebaikan maka akhirnya kan kemudian harus dibagi. Ada tengah. Padahal kata Nabi kalau memang terpaksa itu tidak membahayakan silakan, tapi kalau membahayakan jadilah tetangga yang baik, jangan mengganggu tetangganya. Di sisi lain kita memang disuruh untuk menjadi orang yang berbuat baik kepada tetangga, tetapi pada posisi tertentu kalau itu bisa menimpakan suatu mudarat kepada tetangga kita walaupun diizinkan, maka kita lebih baik menjaga etika untuk tidak melakukan itu. Berikutnya tidak menggunjing, memfitnah tetangganya atau mendalimi apalagi. Ya Rasulullah, ayyul islami afdalu qala man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Jadi ketika ditanya Islam yang bagaimana yang paling bagus, itu adalah
yang bisa menjaga lisannya dan tangannya demi orang-orang Islam. Tidak menyebut-nyebut pemberiannya, tidak bermusuhan, dan suka bermurah hati. Terakhir saya ingin sampaikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada yang kemudian bertanya kepada baginda Nabi. Ini hadis dari Mu'adz bin Jabal. Ini dalam tafsir Imam Al-Qurtubi itu, "Qulna ya Rasulullah, ma haqqul jar?" Apa hak-hak tetangga itu? Qala, "In istaqradka aqridtahu." Hak pertama tetangga, jika mau berhutang, maka beri hutang. Ya mun andi kesel, minta andi apa ada andi gitu kan. Mun andi cak apa ada andi. Itu hak tetangga memang. Jadi tak boleh kita batas hari ada dikit tetangga, datanglah datang. Jangan, tetangga tak boleh, itu haknya. Jadi kalau tak punya memang boleh seorang yang boleh tadi. Ya udah selesai. Jangan lalu kemudian berburuk sangka. Hari kan, cek lah, hari deket-deket ibu Dina ya. Anu pak, tak boleh itu hak tetangga itu. Yang kedua, wa in ista'anaka a'yanta. Jika minta bantuan, bantu. Jadi kalau bisa bantu. Wa in ihtaja atau jika butuh sesuatu, berilah. Hebat ini hak tetangga. Begitu Nabi menjelaskan. Wa in marida atau jika sakit, jenguk. Masa ada tetangganya sakit tak jenguk? Pas lagi nama kepal. Tidak salah nanti. Itu kan sudah bermusuhan. Pas lima masalah itu. Apa jeng namanya apa? Tidak ada begitu itu. Tidak ada kontradiktif antara ibadah dengan akhlak. Wa immata tabi'ta janazah. Jika mati, antarlah jenazahnya. Wa in asabahu khairun sirrat wa hani'an. Bila dapat kebaikan, ikutlah bergembira dan ucapkan sukacita. Itu yang keenam. Jadi jika tetangga kita dapat nikmat, kita ikut bergembira, ucapkan sukacita. Kita kan terbalik itu. Wa in asabatu musibatan sa'atka wa azita. Bila dapat musibah, turutlah bersedih dan berduka. Itu yang ketujuh. Jadi kalau tetangga kita berduka, ya kita ikut bersedih. Jangan terbalik-balik. Ketika tetangga kita dapat nikmat, kita yang susah, panas dalam. Ketika tetangga kita itu dapat susah, kita yang senang. Itu apa itu? Model tetangga bagaimana yang begitu itu? Dan jangan berpura-pura. Ya, berpura-pura itu adalah ketika dapat musibah, ingkipon, asabar, tapi pasti sudah tulen, mangterancora. Itu tak tetangga yang model gimana itu katanya. Rasulullah model tetangga gimana itu? Tetangganya dapat nikmat. Apa korupsi wajib boleh. Untuk araja, sudah susah kita. Sholatnya rajin itu kan, puasanya rajin. Tapi itu ketetanggaan itu gimana itu? Yang kedelapan ada 10 ini. Wala tu'di bi qitari qadrika illa an tahrima lahu minha. Jangan menyakiti dengan api periuk. Jadi waktu masak kecuali engkau memberi sebagian kepadanya. Ini hati-hati Pak. Timun masak-masak apa yang bisa nyaman, ambu Pak. Itu dosa itu kata tetangga. Itu berat. Nyaman deh. Acan kami ya deh, nyaman. Tak beri. Dosa itu. Makanya nanti kalau pakai rumah yang kedap itu, kira-kira saya tak bagi ya. Aku cakap, masak. Tetangga berat. Itu menyakiti itu Pak. Ya kan pas berat. Susah itu kalau udah tadi sini ada Pak. Banyak ya bojang itu. Sebenarnya masak menyaman, tak beri tetangga. Yang ke-9, wala tastatinu alaihi bil bina litasrifu alaihi arih illa bi'idni. Jangan engkau meninggikan bangunan rumahmu agar bisa melebihi rumahnya dan menghalangi masuknya angin kecuali atas izin darinya. Tatang kena tambah takut kalah tambah ya ada kian sakone pada dua susun takut pelatan lo Pak pelatan lebih pada ulah itu atau ini sudah jelas lah. Jangan, kau harus izin itu. Gak bisa ini banyak yang tidak tahu hadis-hadis Nabi. Dan yang terakhir itu adalah wa in istaraita faqihatan fa hadiyalahu minha wa illa fadkhulha sirran la yakhruj wala laka bi syai'in minhu
ya'duduna bi waladuhu. Bila membeli buah-buahan, maka berikan sebagian buah-buahan itu kepadanya. Ini koma masih Pak. Jadi pokoknya membeli buah-buahan, beri tetangganya, gitu kan? Samanken Ustaz apa? Itu sakiluna larang. Anggur, pas ibugi ya pas tak cukup Ustaz. Satu, bila membeli buah bagi tetangga. Nah ini syarat. Bila tidak mau memberi karena terbatas, sembunyikan, masukkan dengan sembunyi. La yakhlut waladuka bi syai'in minhu yughiduna bihi waladu. Jangan makan keluar dengan membawa satu buah pun anak tetangganya tahu. Jadi misalnya anak kita makan buah, dilihat tetangganya, kira itu kan salah itu. Itu cuma makan dia, nah, tidak boleh. Etikanya kamu kalau makan buah di sini, kecuali nanti mau dikasih. Coba satu, di buah ikan, tetangganya berolah, atuh sahaja itu. Banyak ya puasa aja, tekun itu, nggak bisa sudah. Lalu kemudian Rasulullah dengan indahnya menyebutkan, hal tafhamuna ma'akulu lakum. Kamu sudah paham tak apa yang aku sampaikan, kata Nabi? La yu'diya haqqul jari illal qalil mimman rahimahullah. Cuma sedikit yang tidak akan menyakiti tetangga itu, kecuali orang-orang yang diberikan rahmat dari Allah. Jadi walaupun sudah disampaikan 1 sampai 10 ayat Al-Quran hadis, mulai pakun itu Pak, tina. Makanya disebutkan, kamu paham tak, kata Rasulullah? Paham ya Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak sedikit nanti orang yang mau menyakiti tetangga dengan cara-cara tadi itu, kecuali orang yang sudah dirahmati Allah. Pertanyaannya, apakah kita sudah dirahmati Allah atau tidak? Ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Nabi, bagaimana Rasulullah memberikan contoh yang baik kepada tetangganya, sehingga tetangganya merasa nyaman dan senang dengan keberadaan Nabi. Bukankah kita suka mendapatkan syafaat dari Nabi? Salah satu di antaranya adalah karena kita suka berbuat baik kepada tetangga. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.